Ya, Jordi Amat diganjar kartu merah setelah membuat pelanggaran di kotak penalti sehingga ini membuat timnas Indonesia harus bermain dengan 10 orang di babak kedua timnas Indonesia versus Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Insiden ini terjadi di menit ke-55 ketika Jordi Amat melakukan tackle keras kepada Ali Jassim Elaibi di depan kotak penalti. Karena itulah wasit tanpa ragu langsung menunjukkan kartu merah kepada pemain naturalisasi tersebut. Timnas Irak berhasil membuka keunggulan 1-0 atas lawannya di menit ke-54 lewat tendangan penalti Aiman Hussein. Gol ini tercipta setelah wasit Shaun Evans menunjuk titik putih akibat pelanggaran handsball Justin Hubner di kotak terlarang. Keputusan Evans untuk memberikan penalti kepada Irak tidak diragukan lagi. Tayangan ulang menunjukkan dengan jelas bahwa Hubner menyentuh bola dengan tangannya saat berusaha menghalau umpan silang dari pemain Irak. Hussein yang ditunjuk sebagai eksekutor penalti tidak menyia-nyiakan kesempatan emas ini. Tendangannya yang keras dan terarah ke sudut kanan gawang lawan tak mampu dihalau oleh kiper. Gol Hussein membawa Irak memimpin 1-0 atas lawannya dan pertandingan pun semakin seru dan menegangkan di sisi waktu. Kedua tim saling menyerang dan berusaha untuk mencetak gol tambahan. Blunder kiper Hernando Ari di kotak penalti menjadi biang keladi untuk 2 gol Irak. Hernando berusaha mengecoh bola di kotak penalti, tapi bola malah direbut Elaibi yang dengan gampang menceploskan bola ke gawang kosong. Keunggulan 2 gol membuat Irak bermain lebih santai dan mengendalikan tempo permainan, dan Irak memang lebih banyak menguasai bola di lini tengah untuk meredam agresivitas serangan Indonesia. Ya, Jordi Amat memang menjadi masalah bagi timnas Indonesia. 2 kali blunder, Jordi Amat mengakibatkan kerugian besar bagi timnas Indonesia ketika di Basrah. Blunder Jordi Amat juga berbuah gol dan kali ini juga mengakibatkan timnas Indonesia harus bermain dengan 10 orang. Dan tentu ini adalah kerugian besar bagi skuad Garuda. Dengan hasil ini maka timnas Indonesia masih punya satu harapan lolos, yaitu wajib mengalahkan Filipina di partai selanjutnya. Ya, inilah 2 fakta menarik Kelvin Verdong layak menjadi andalan timnas Indonesia. Ya, timnas Indonesia akan segera diperkuat oleh Kelvin Verdong yang baru saja menjadi WNI. Dan ini adalah fakta yang membuat sang pemain memang layak untuk membela Garuda. Kelvin akan bergabung dalam skuad Merah Putih untuk sisa kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Debutnya dijadwalkan pekan depan melawan Filipina di Stadion Tamaglora Bung Karno pada 11 Juni mendatang. Dan inilah beberapa fakta menarik tentang Kelvin Verdong. Yang pertama, bisa main di beberapa posisi. Ya, Kelvin adalah pemain serbaguna yang bisa bermain di beberapa posisi. Selain sebagai back kiri, dia juga mampu bermain dengan back tengah dan gelandang bertahan. Kemampuan ini akan memberikan keuntungan bagi timnas Indonesia, terutama karena Verdong juga memiliki keahlian dalam mencetak gol dan tendangan bebas. Menurut Transfer Market, Verdong sudah bermain sebanyak 257 kali di level klub dengan 13 gol dan 14 assist. Di antaranya 7 gol dicetak bersama NEC Nijmegen dan 7 assist dari 117 pertandingan. Musim ini, Verdong sudah tampil dalam 27 pertandingan di Eredivisie dengan 20 penampilan sebagai bek kiri dan sisanya sebagai bek tengah. Yang kedua, ditempa oleh Feyenoord, main di kasta teratas Liga Belanda. Kelvin, back klub NEC Nijmegen adalah produk akademi dari Feyenoord, klub terkenal Belanda. Setelah menghabiskan waktu di tim muda Detroit Van Zuid pada 2013 sampai 2015, dia dipromosikan ke dalam tim senior di tahun 2015 atau 2016. Verdong kemudian dipinjamkan ke klub seperti PSV Zwolle di tahun 2016, NEC Nijmegen di tahun 2017 dan Twente FC di tahun 2019. Dan setelah kembali dari masa peminjaman pada tahun 2020, dia tampil 19 kali untuk Feyenoord, mencetak 1 gol dan 2 assist. Ya, sementara itu kabar baik memang baru saja didapat timnas Indonesia dari salah satu pemain yaitu Jay Itzes. Adalah kedatangan Jay Itzes yang akhirnya bisa bergabung bersama anak buah Shin Tae-yong lainnya. Kedatangan Jay Itzes ini tidak hanya menghebohkan warga negara Indonesia, tapi juga membuat heran pelatih Venezia.
Hal ini karena Jay Itzes lebih memilih untuk datang lebih cepat ke tanah air demi bisa ikut membela timnas Indonesia. Meski dihadapkan dengan jadwal yang super padat, tapi Jay ternyata punya jiwa nasionalisme yang cukup tinggi. Buktinya Jay diketahui lebih memilih langsung terbang ke Indonesia ketimbang menghabiskan waktu bersama timnya yang lolos ke Serie A di musim depan. Venezia seperti diketahui berhasil menang tipis dengan skor 1-0 atas Cremonese di leg kedua playoff Serie B di kandang sendiri di Stadion Pierluigi Penzo pada Minggu 2 Juni kemarin. Maka dengan kemenangan tersebut, Venezia pun menjadi klub terakhir yang berhasil promosi ke Serie A bersama dengan Parma dan Como 1907. Jay sendiri bermain secara penuh selama 90 menit dalam pertandingan melawan Cremonese. Pertandingan itulah yang membuat Jay terlambat datang ke Indonesia dan harus segera menyusul para pemain lain yang saat ini sudah berada di tanah air. Jika idealnya setelah membuat timnya promosi ke Serie A, Jay bisa menikmati liburan atau rehat sejenak. Namun bek timnas Indonesia ini malah memutuskan langsung terbang ke Indonesia. Jay berangkat dari Italia ke Indonesia pada Selasa 4 Juni malam di waktu sana. Adapun perbedaan waktu Indonesia dan Italia sekitar 5 jam waktu di Indonesia lebih cepat ketimbang di Italia. Sementara jarak penerbangan dari Milan ke Jakarta sekitar 16 jam. Jay saat ini sudah tiba di Jakarta pada Rabu 5 Juni malam kemarin, tepat sehari sebelum laga melawan timnas Indonesia versus Irak. Hal ini membuktikan kecintaannya kepada tanah air yang ditunjukkan Jay Itzes. Karena meski dalam kondisi lelah, dia tetap memenuhi panggilan mulia untuk bisa membela tim Garuda. Tanpa Jay, Sinteyong hanya punya 3 pemain fullback yakni Jordi Amat, Rizky Ridho, dan juga Muhammad Ferrari. Ya, meski begitu Sinteyong masih bisa memainkan Justin Hubner, Nathan Chow, dan Sandy Wallace yang disulap menjadi pemain belakang.